Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto LEMSI, karena beliau telah memberikan ilmu selama 1 semester ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sakinah Ilvinabila dengan NIM 2005031100120, job editor, image dan video kolektor. Dan partner saya Miftahul Janati Andriani dengan NIM 2005003110076, job presentation material writer dan voice actor. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang akad ji'alah, akad musabaqoh, dan akad munadalah. Pengertian akad ji'alah. Pengertian akad ji'alah secara bahasa, akad ji'alah, jul atau juliah, secara bahasa dapat diartikan sebagai upah atau pemberian. Pengertian akad ji'alah secara terminologi. Secara terminologi, fikih ji'alah berarti suatu iltizam atau tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Apa hukum akad ji'alah? Para ulama sepakat tentang kebolehan ji'alah karena memang diperbolehkan untuk mengembalikan hewan yang hilang atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan akad ijaroh karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya, sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya ji'alah seperti akad, sewa, dan bagi hasil. Adapun dasar hukum menurut Al-Quran terdapat dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 72. Rukun ju'alah. Yang pertama, lafal atau akad. Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan ji'alah tanpa seizin orang yang menyuruh atau yang punya barang, maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Yang kedua, orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain. Yang ketiga, pekerjaan atau sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut. Dan yang terakhir, upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan atau menemukan barang. Syarat akad ji'alah. Yang pertama, pihak-pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermuamalah atau ahliyah al-tasarruf. Yang kedua, upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Dalam hal ini, orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain. Yang ketiga, aktivitas yang diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Yang keempat, kompensasi atau materi yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya atau maklum,
Di samping itu tentunya harus halal. Pelaksanaan ju'alah. Yang pertama ditentukan oleh orangnya. Misalnya, Sutiara dengan sendirinya mencari barang yang hilang. Yang kedua, secara umum. Artinya, orang yang diberi pekerjaan mencari barang bukan satu orang, tetapi bersifat umum, yaitu siapa saja. Misalnya, seseorang berkata, "Siapa saja yang dapat mengembalikan barangku yang hilang, maka akan aku beri upah sekian." Hikmah akar ji'alah. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan ji'alah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai, dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan ji'alah akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja. Terkait dengan ji'alah sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya. Seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Pengertian musabaqah dalam Islam merebut atau mendapatkan hadiah, salah satunya disebut musabaqah. Secara etimologis berarti mendahului dan mengalahkan dalam suatu hal. Adapun musabaqah secara terminologis berarti transaksi antara dua orang, dua klub atau lebih untuk saling mengalahkan agar diketahui yang menang dan yang kalah dalam berbagai cabang kompetisi yang mubah atau boleh. Hukum musabaqah. Musabaqah disyariatkan karena ia merupakan olahraga yang baik. Hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunnah, mubah, bisa pula haram, tergantung niatnya. Musabaqah hukumnya boleh berdasarkan Quran Surat Yusuf ayat 17. Syarat musabaqah. A. Dalam mengikuti musabaqah tidak ada paksaan. B. Tidak boleh ada unsur perjudian dan taruhan. Berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. C. Tidak melalaikan kewajiban agama. Dalam mengikuti lomba tidak menghalangi dari beribadah kepada Allah. D. Tidak muncul di tengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Dalam mengikuti lomba adanya kejelasan tentang peraturan lomba dan penilaian, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan kepada lawan atau musuh. Bentuk musabaqah yang halal. Yang pertama, iwat atau hadiahnya dipersiapkan oleh pihak ketiga yang tidak ikut lomba. Seperti perlombaan yang hadiahnya dipersiapkan oleh sultan, penguasa, atau pihak ketiga lainnya yang tidak ikut dalam lomba. Yang kedua, iwat atau hadiahnya dipersiapkan oleh salah satu pihak peserta lomba. Apabila lawannya menang, maka ia bersedia memberinya hadiah sekian misalnya. Namun, jika ia yang menang, maka lawannya tidak memberi hadiah apa-apa. Ini juga boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Yang ketiga, iwat atau hadiahnya dipersiapkan oleh sekelompok orang yang ikut lomba, pacuan kuda misalnya. Dan dalam perlombaan itu, kuda-kuda mereka melawan seekor kuda muhalil. Bentuk musabaqah yang haram. Adapun bentuk perlombaan yang haram berdasarkan kesepakatan ulama adalah perlombaan dengan masing-masing peserta menyiapkan hadiah. Siapa di antara mereka yang menang, maka ia berhak mendapatkan hadiah itu, karena ini adalah bentuk taruhan. Pengertian akad munadolah. Al-munadolah secara bahasa artinya adalah mughalabah atau berusaha untuk saling mengalahkan. Al-munadolah adalah latihan menggunakan senjata dan berlomba untuk menjadi orang yang paling tepat mengenai sasaran bidik dengan mendapatkan suatu harta atau hadiah bagi pemenangnya dengan beberapa syarat tertentu. Hukum munadolah. Hukum akad munadolah dan musabaqah adalah sama, yaitu 3 bentuk diantaranya adalah halal dan 1 bentuk lagi hukumnya haram.
dilakukan di bagian terdahulu. Karena bentuk yang terakhir itu masuk kategori judi atau taruhan. Yang diharapkan yaitu kedua belah pihak yang melakukan munadolah, melakukan taruhan. Barang siapa yang kalah dan bidikannya tidak tepat sasaran di antara mereka berdua, maka ia harus menyerahkan suatu hadiah tertentu kepada pihak yang menang. Syarat sah munadolah: A. Menentukan siapa saja yang ikut. B. Jenis senjata yang digunakan harus sama. C. Menjelaskan berapa kadar ukuran ketepatan bidikan dan bentuk tembakannya. D. Hadiahnya harus diketahui dan ditentukan kadarnya. E. Berdasarkan pendapat yang azhar, di sini juga disyariatkan harus menjelaskan siapa yang lebih dulu melakukan bidikan. Karena disyaratkan tembakan yang dilakukan harus bergantian secara urut demi menghindari terjadinya kekaburan dan ketidakjelasan bidikan. Siapa yang tepat dan bidikan siapa yang meleset ketika mereka berdua melakukan penembakan secara bersamaan.